warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Adelina, NIM E1B019051. Saya dari Prodi PPKN, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Baik, saya akan membahas tema tentang pandemi COVID-19, yaitu krisis kesehatan atau dilema antara krisis kesehatan atau krisis ekonomi. Pandemi virus corona telah menggemparkan dunia sampai saat ini. Bagaimana tidak, virus ini menyebar dengan cepat di seluruh negara, tak terkecuali negara kita tercinta yaitu Indonesia. Virus ini telah menginfeksi banyak orang dan juga memakan banyak korban. Virus ini menginfeksi siapa saja, baik itu bayi, anak-anak, orang dewasa. Yang paling rentan adalah orang yang lanjut usia. Gejala dari orang yang terinfeksi virus ini yaitu pada umumnya adalah demam, flu, batuk, dan juga sesak napas. Apabila suhu tubuh orang mencapai 38 derajat Celcius. Dan teman-temanku sekalian, bagi orang yang lansia dan juga memiliki penyakit bawaan, jika terinfeksi dengan virus ini, maka biasanya orang itu akan meninggal. Di Indonesia, orang yang terinfeksi sudah 49.009 kasus sejak kasus pertama yang diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020. Pandemi virus corona telah membuat krisis negara, baik itu krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Jadi ini merupakan dilema bagi semua negara yang ada di dunia ini, tak terkecuali negara Indonesia. Krisis kesehatan terjadi seiring dengan semakin banyaknya korban yang berjatuhan setiap harinya. Rumah sakit di Indonesia banyak yang berkelimpungan menerima pasien yang terinfeksi oleh virus ini dan setiap harinya akan terus bertambah. Rumah sakit dengan infrastruktur yang minim seperti kurangnya ventilator, APD, dokter, serta para medis akan membuat jumlah korban semakin bertambah. Terlebih sampai saat ini belum ditemukannya vaksin penangkal. Para medis terus bekerja seakan tak ada waktu untuk pulang. Kalaupun pulang, mereka takut untuk menularkannya. Mereka takut akan membawa virus dan menularkannya kepada keluarganya. Pemerintah sudah beberapa bulan ini menerapkan karantina wilayah dan dilarangnya kerumunan atau social distancing. Seperti itulah krisis kesehatan di negara kita, tak terlebih dengan negara-negara lainnya. Dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah seperti karantina wilayah, social distancing, itu membuat krisis ekonomi. Maksudnya di sini adalah setiap wilayah yang dikarantina akan diberi sumbangan oleh pemerintah, seperti halnya terjadi pada kita. Semua peralatan yang dibutuhkan oleh warga dikasih sumbangan oleh pemerintah. Seperti halnya ada sumbangan berupa uang dan juga berupa barang atau sembako. Kebijakan yang dibuat pemerintah itu seperti karantina wilayah dan social distancing berdampak pada tekanan di sektor ekonomi. Hal inilah yang akan membuat krisis ekonomi pada suatu negara. Pemerintah terus mengeluarkan dana akibat pandemi ini. Tak terkecuali memberikan jatah atau sumbangan berupa uang, sembako, dan bahkan listrik gratis. Dan juga bahkan bantuan untuk sekolah-sekolah dan juga perguruan tinggi yang melaksanakan secara daring. Di samping itu pula, dengan adanya pandemi ini, nilai tukar rupiah semakin melemah terhadap dolar. Itu yang mengakibatkan kita krisis ekonomi. Baik teman-temanku sekalian, di masa pandemi COVID ini, kesehatan masyarakat dan kesehatan ekonomi tidak bisa hanya salah satu saja yang diselamatkan. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Perpu nomor 1 2020 untuk mengakomodir dampak negatif COVID-19 di bidang kesehatan dan ekonomi. Sebagai pemerintah, terutama di Kementerian Keuangan, kita memastikan anggaran untuk kesehatan masyarakat tersedia dan meminimalisir penyebaran melalui berbagai kebijakan. Hal ini disebabkan penyebaran dan lamanya ini sangat mempengaruhi pemulihan ekonomi. Sekilas memang terlihat
ada trade-off antara ekonomi dan kesehatan. Namun sebenarnya dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, jelas terlihat bahwa yang ingin diselamatkan adalah kita, masyarakat, manusianya. Tutur Masita Kristelin, staf khusus Menteri Keuangan bidang perumusan kebijakan fiskal dan makroekonomi. Kesehatan dan ekonomi adalah dua sisi yang saling mempengaruhi. Pemberlakuan social distancing akan membuat ekonomi melambat, bahkan lama-kelamaan akan terhenti karena terbatasnya interaksi pergerakan manusia dan pergerakan barang. Kesulitan ekonomi memang erat kaitannya dengan pekerjaan sebagai sumber pendapatan. Berbagai penelitian telah mengaitkan kesulitan ekonomi dengan konflik di rumah tangga dan pekerjaan, kesehatan mental, ketidakbahagiaan, bahkan penyebab berbagai penyakit yang berujung pada kematian. Sementara, pemerintah telah membuka kembali atau new normal ekonomi. Debat yang muncul adalah bagaimana menyeimbangkan kesulitan ekonomi yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan resiko kesehatan publik. Karena itu, pemerintah membuat stimulus fiskal sebagai bentuk intervensi dalam menstabilisasi ekonomi. Selain bertujuan untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi, stimulus diarahkan untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang ekstrim melalui jaring pengaman sosial atau disebut dengan social safety net bagi masyarakat berpendapatan rendah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Oh ya teman-temanku semuanya yang ada di seluruh Indonesia, jangan lupa tetap di dalam rumah, tetap mencuci tangan. Apabila kalian bepergian, jangan lupa memakai masker. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.